Shalom, it's me, Pastor Diki Ngantong. With Pastor Henny Ngantung. Bagaimana kabar Anda? Saya percaya beberapa saat ke depan hidup Anda akan berubah melalui acara Victorious Life hari ini. Amin. Being a Christian is such a blessing. Ya, menjadi seorang Kristen adalah anugerah yang akan membuat Anda hidup berbeda. Dan orang Kristen adalah orang yang mempunyai keunikan dalam hidup. Apa yang membuat orang Kristen berbeda? Dari sudut manakah perbedaannya? Dan bagaimana akhirnya Anda dan saya dapat memperlihatkan perbedaan tersebut? But from generation to generation, ada juga orang Kristen yang tidak berbeda hidupnya. That means sama juga dengan orang dunia pada umumnya. Whatever they do, Christian also do. Apa yang orang dunia pikirkan, itu juga yang ada dalam pikiran mereka. Apa yang orang dunia lakukan, orang Kristen pun sama melakukannya juga. Apakah Anda salah satu daripadanya? Semuanya sama, not different than worldly people. Jadi, di mana letak perbedaannya? Ini satu pergumulan serius yang harus membuat Anda menguji kembali nilai dan fakta hidup kekristenan Anda. Pastor Diki begitu serius mengajak Anda untuk hidup dalam perubahan hidup yang berbeda. Nuh adalah salah satu contoh orang yang percaya Tuhan, namun hidup berbeda dengan manusia sezamannya. Meskipun berada di tengah-tengah dunia yang telah rusak secara moral dan spiritual, Nuh tetap mampu menjaga kualitas hidupnya agar berkenan di mata Tuhan. Memiliki kualitas hidup seperti Nuh inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan orang-orang percaya seperti kita di akhir zaman ini. Betul nggak, Pastor Diki? Betul. Lalu apa tanda hidup Kristen yang berbeda? The first one, dare to confess that Jesus Christ is Lord to the world. Ya, berani mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan pada dunia. Percaya Yesus bukan sekedar nabi, bukan sekedar utusan, guru atau rabi, tetapi sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena apa? Dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Setan aja percaya Yesus Tuhan dan mereka gemetar. Saudara percaya juga nggak Yesus Tuhan? Tapi ada bedanya nih ya. Dalam ayat ini Yakobus sedang menjelaskan tentang Allah yang adalah Yesus sebagai Tuhan yang dipercayai. Kita baca ayat yang di atas sebelumnya ya. Yakobus 2 ayat pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Nah, inilah yang sedang ditampilkan oleh Yakobus tentang orang beriman. Jadi, bedanya adalah the devil believes in our Lord Jesus without faith. But we believe in our Lord Jesus with faith. Setan percaya Yesus Tuhan tanpa iman, tapi kita percaya Yesus dengan iman. Amin. Nah, ada beberapa alasan mengapa Anda mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang pertama adalah berita malaikat saat kelahiran Yesus. Tercatat dalam Lukas 2 ayat 11 yang berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani yang disebut Kurios, artinya Tuhan di atas segala Tuhan, atau suatu pribadi yang berkuasa penuh atas segala sesuatu. Itu sebabnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, berarti kita mengakui
bahwa dialah yang berkuasa dan berlawar penuh atas totalitas hidup kita. Nah, ini berarti setiap orang yang percaya dan beriman pada Yesus mengakui bahwa Tuhanlah yang mengatur hidupnya. Oh iya, bukan otomatis. bukan Pasti. dia yang mengatur hidupnya sendiri. Ya, betul. Sedang kata tentang juru selamat berarti kita mengakui bahwa Yesuslah satu-satunya pribadi yang telah mengerjakan keselamatan bagi kita secara utuh dan tidak ada andil dari siapapun. Amin. Ya. Jadi tidak bergantung manusia. Tidak ya. tergantung siapapun. Ya. Ya. Jadi keselamatan itulah yang harus diakui Ya, lewat betul. iman kita. betul. Bahwa Yesus satu-satunya juru Ya, selamat dan Tuhan dan dalam Tuhan, hidup kita. bukan manusia. Bukan manusia. Selain dari berita malaikat yang menyatakan Yesus Tuhan, juga Yesus sendiri mengakui dirinya adalah anak Allah atau Tuhan. Kita baca di Matius 26 ayat 63 berkata, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Wow, pernyataan Yesus di ayat ini luar biasa. Dia mengakui dirinya sama dengan Tuhan. Haleluya. Artinya nih Pastor Ya. Diki, dia sendiri adalah Tuhan. Tuhan. Dan di ayat selanjutnya, ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Nah, dari perkataan imam besar ini, orang Yahudi itu mengerti ketika Yesus mengakui dirinya anak Allah, berarti menjadikan dirinya setara dengan Allah. Pengakuan inilah yang membuat orang Yahudi waktu itu marah, Pastor Diki. Ya, Betul. bahkan Betul. imam besar sampai mengoyakkan pakaiannya. Dan terlebih lagi nih, dalam Yohanes, pernyataan tentang Yesus adalah Tuhan sangat jelas. Kita baca ya, 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Wow. Yohanes sendiri Rasul mengatakan dia adalah Allah yang benar. Betul. Ya, berarti jangan salah. Tidak ada Allah lain selain Yesus Tuhan. Dan alasan dan alasan yang berikut, Pastor Diki, only Jesus has the power to forgive human sins. Ya, hanya Tuhan Yesus yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Sebab tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Sebab kata mengampuni dosa diucapkan Yesus pada peristiwa 4 orang yang menurunkan orang lumpuh dari atas atap rumah. Dan waktu Yesus melihat iman mereka, Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Lalu apa respon ahli Taurat pada saat itu yang hadir? Nah, kita lihat di dalam Markus 2 ayat yang ke-7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi Pastor Reni, tidak ada satu pribadi pun, oknum siapapun yang bisa mengampuni dosa. Amin. Kecuali Allah. Ya. Nah, Yesus itu adalah Allah. Karena dia mengampuni bisa dosa. mengampuni dosa. Jadi ini fakta yang jelas sekali, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan waktu dia mengampuni dosa, mujizat terjadi. Ya, betul. Orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Betul. Nah, di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Ayat berikutnya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi sekali lagi, pasal ini, anak manusia, gelar Yesus ketika di bumi, itu punya kuasa mengampuni dosa. Amin. Berarti dia juga adalah Allah itu sendiri. Yes. Dan tidak ada manusia yang dapat mengampuni dosa, itu pasti, saudara. Ya, jadi jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setelah Yesus berkata dosamu sudah diampuni, orang lumpuh itu bangkit berdiri, Amin, amin, berjalan, dan mendapat mujizat Amin. Tuhan. Wow, luar biasa. Makanya jangan ragu Jangan tentang ragu. ketuhanan Yes. Yesus Kristus. Ya, dan selama Yesus melayani di bumi, melakukan banyak mujizat. Ternyata lewat pelayanannya banyak orang Yahudi menjadi percaya. Wow, di zaman itu ya. Zaman itu Wow. dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 30 ini dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kata percaya dalam ayat ini bahasa Yunaninya episteusan, yang artinya percaya sepenuhnya kepada Yesus dan semua pengajarannya. Dengan kata lain, seseorang yang percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dengan sadar. Nah, dengan sadar tanpa paksaan, ia akan menyerahkan seluruh hidupnya bagi Yesus, dipimpin oleh Yesus, dikuasai oleh Yesus. Wow, luar biasanya masa ini ya. Ya, nah, saudara, karenanya hidup yang berbeda adalah berani mengakui Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan ada contoh pengalaman hidup nih yang berbeda, ya, yang berani mengakui Yesus adalah Tuhan. Ya, ingat Pastor Henny ketika Pastor Henny dulu waktu hamil 8 bulan, Yeah. Stacy anak kita yang pertama, Yeah. ya. Dan Pastor ini kan biasa kalau malam bangunin saya tidur kan. Minta dipijit. Tengah malam. Bangun, pijit kaki saya kram. Iya. Tapi kali itu Pastor ini bangunin saya langsung pegang kaki. Bukan kaki. Karena yang terjadi bukan kram kakinya, tapi air ketuban saya pecah semua. Air ketuban tuh tumpah sempur. Jadi di semua. tempat tidur Bapak Ibu Saudara itu udah basah semua karena air ketuban ya, udah pecah ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, ini kita karena anak pertama Bapak Ibu Saudara, kita nggak ngerti harus bagaimana. Akhirnya saya telepon saudara-saudara, kakak-kakak kita telepon, kemudian orang tua kita telepon, semua orang bilang bawa rumah sakit. Dan kejadian waktu itu kira-kira pukul 4 pagi hari. Dan akhirnya kita ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dokter periksa, wah ternyata saya sudah keracunan. Ya, air ketuban saya sudah habis. Dan waktu itu dokter katakan harus operasi karena belum ada bukaan. Betul. Ya, jalan Masih keluar buat masih bayi. usia 8 bulan 8 ya kan bulan Pastor ini dan ya. itu masih tinggi dan dokter katakan sudah keracunan dan itu pun tinggal pilih antara baby atau saya sendiri ya. Dan waktu itu dokter katakan harus dioperasi Ya, nah Bapak Ibu Saudara, ketika Pastor Henny sudah dibawa masuk ke ruang operasi, sudah diganti pakaiannya, kemudian dokter minta supaya saya menandatangani akan persetujuan untuk operasi. Tapi sebelum dokter meminta saya keluar dari ruangan itu, saya berdoa dengan Pastor Henny ya, supaya Tuhan, apa yang harus kami buat ya. Nah setelah itu Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya ketemu dengan dokter dan dokter jelaskan itu, dan dokter mau supaya saya menandatangani setuju operasi. Tapi saya bilang sama dokter, saya tidak mau istri saya dioperasi. Wow, saudara, akhirnya dokter itu panggil lagi timnya yang lain, tim anestesi, tim anak, dokter anak, dijelasin lagi ke saya. Dan waktu dijelasin ke saya, dia bilang bahwa istri saya sudah keracunan karena ketubannya udah warna kuning Bapak Ibu Saudara. Dan di samping itu, anak saya pun bisa mati di dalamnya katanya. Dan hanya ada satu pilihan kalau dioperasi, mau ibunya atau mau anaknya.
Wow, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, saya Kristen mula-mula waktu itu, yaitu Kristen yang baru lahir baru, saya tetap punya ketetapan hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya berkata kepada dokter, dokter, saya tidak mau istri saya dioperasi. Terus kemudiannya dokter bilang begini, kalau begitu, ini ada catatan kedokteran, kamu harus menandatangani dan tulis pernyataan tidak dioperasi. Dan waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya tulis, istri saya tidak jadi dioperasi. Saya tanda tangan. Dan apa reaksi dokter waktu itu? Karena dia punya kepercayaan yang lain. Ya, berbeda Dengan Iya. kita. Dan waktu dia lihat Pastor Diki yang sudah menandatangani formulir pernyataan rumah sakit tidak jadi dioperasi, dia katakan ini tidak kuat, ini tidak cukup, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saudara tahu apa yang Pastor Diki tambahkan di situ? Dia katakan harus ada tambahan alasan lain. Pastor Diki tulis di situ tidak jadi dioperasi karena beriman pada Tuhan Yesus. Itu yang saya katakan, Bapak Ibu, saya kasih dalam Tuhan. Tapi setelah itu Bapak Ibu Saudara, saya bersama istri kami ditinggalkan. Bapak Ibu Dokternya Saudara. marah. Dokter marah. Suster Suster marah. Bahkan yang saya dengar perkataan antar suster berkata, orang ini akan menyusahkan rumah sakit. Wow, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang terjadi. Ya, tapi sekali lagi kami tetap percaya dengan Tuhan Yesus. Dan itu yang membedakan hidup kami. Ya, kekristenan yang berbeda. Dan itu semua dianggap aneh. Dianggap gila sama pihak rumah sakit yang katakan orang ini betul-betul akan bawa masalah buat rumah sakit. Tapi itu yang kami lakukan. Karena kami percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Saya tidak takut mati. Saya tidak takut anak saya pun mati. Tapi kami punya iman bahwa Yesus Juru Selamat bisa menyelamatkan kami dalam segala keadaan. Dan hari itu juga kita mengalami mujizat Tuhan. Iya, yang luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan bisa berikan ketuban baru pada istri saya. Amin. Yang tadinya perut istri saya, anak saya itu, yang pertama itu tulang-tulangnya kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kami menyembah kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, tiba-tiba istri saya perut istri saya naik kembali. Seperti balon. Seperti balon. Yang ditiup. Dan dokter yang baru datang dan dia ngecek dan ternyata ketuban baru Tuhan berikan kepada istri saya. Wow, luar biasa. Jadi bukti Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan di situ kuasanya terjadi atas hidup saya dan Pastor Diki. Karena apa? Kami berserah sepenuhnya, totalitas hidup menyerahkan kepada Tuhan. Dan waktu kami percaya Yesus Tuhan, menyerahkan diri secara penuh kepada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan terjadi. Dan yang luar biasa, waktu saya sedang menyembah Tuhan, saya sedang berdoa kepada Tuhan, menghadap ke jendela luar, tiba-tiba audible Tuhan berbicara kepada saya. Pertama kali saya dengar suara Tuhan yang berkata, Diki, anakmu akan lahir hari ini, sekarang juga. Tumpangkan tangan di perut istrimu, berikan olesi dengan minyak urapan, anakmu lahir. Saya lari ke tempat Pastor Edi yang udah di tempat tidur, Dan menumpangkan tangan. dan saya ke atas panggil perut. dokter, saya panggil suster, istri saya mau, anak saya mau lahir. Mereka datang hanya nunggu Bapak Ibu Saudara. Dan saya menumpangkan tangan ke perut istri saya, dan ketika itu juga anak kita yang pertama lahir. Wow, luar biasa. Ya. Sesuatu yang berbeda sudah terjadi. Waktu apa? Mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Dan ada lagi peristiwa lainnya. Waktu anak kami lahir, saudara tahu dokter yang berbeda yang memeriksa saya dengan suster-suster yang juga berbeda yang menangani saya. Mereka berkata, puji Tuhan. Padahal mereka dari kepercayaan lain. Dan mereka katakan, Bu, suami ibu kuat doanya ya. Dan bahkan mereka berkata, puji Tuhan saudara. Dan itu nyata bahwa mereka mengakui perbedaan antara kekristenan yang kami yakini. Hidup yang berbeda. Haleluya. Apakah Anda juga berani
mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada dunia, seperti yang kami lakukan waktu itu, dituntut iman loh, dan berani menghadapi resikonya. Mari berani nyatakan pada dunia bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang Anda percaya, maka hidup Anda akan berbeda. Ya, haleluya. Haleluya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, show the fruits of the Holy Spirit to the world. Tanda hidup Kristen yang berbeda adalah menunjukkan buah-buah roh pada dunia. Berbuah artinya hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Hidup yang berbuah tidak terpengaruh oleh situasi atau keadaan yang sedang kita hadapi. Artinya pastor ini unconditional. Apapun keadaan di luar, Termasuk hari-hari sekarang ini yang sedang terjadi. Ya. COVID-19, ya, ekonomi di lockdown di mana-mana, ya, terus kemudian rasanya ada banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan di mana-mana, pemberontakan di mana-mana, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang harus terjadi bagi kita. Artinya, kita harus tetap unconditional terhadap situasi, keadaan, ataupun hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Sebab di dalam Yeremia 17 ayat 8 berkata bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kata tidak khawatir di tahun yang kering dalam bahasa aslinya, and does not fear when heat comes. Wow. Oh, kita artinya sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Waktu musim panas datang, Ya, nggak pernah takut tidak ya, pernah takut. untuk jadi layu, Betul. untuk jadi kering. Betul. Kabar apapun yang kita dengar, situasi apapun yang kita lihat, nggak menakutkan kita, Pastor Henry. Daunnya tetap hijau, Daunnya tetap hijau, berbuah, tetap berbuah dalam walaupun di hidupnya. musim kering atau Betul. panas terik. Betul. Juga dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Pastor Hendy, ya, kemelekatan kita dengan Tuhan, menempelnya kita dengan Tuhan, itu adalah faktor utama yang membuat kita berbuah. Amin. Karena itu jangan pernah lepas dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Ya, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. You are nothing. Ya, menjadi orang Kristen yang berbuah mengharuskan Anda hidup dalam firman. Tanpa firman, Anda tidak akan berbuah. Tapi kalau Anda katakan sudah hidup melakukan firman, buah-buah roh apa yang sudah ada Anda hasilkan? Galatia 5 ayat 22 kita tahu semua. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Adakah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang lainnya tadi ada di dalam diri saudara? Nyata menguasai hidup saudara? Atau justru sebaliknya, yang Anda lakukan justru kekerasan, kasar, pelit, suka sikut orang, tukang bohong, tidak tepati janji, mau menang sendiri, egois, pemarah, maka mungkin perkataan yang pedas. Dan mungkin yang lain tidak bisa mengampuni. Terlalu banyak kesedihan di hati, ketakutan, tidak damai sejahtera. Jangan panik kalau ada berita dari TV yang kau lihat. Jangan menjadi ketakutan karena itu.
Atau juga kalau dengar berita dari teman-temanmu yang berkata akan terjadi ini, terjadi itu, yang menakutkan di hari-hari ke depan. Yang katanya setelah pandemi COVID-19 akan terjadi economic collapse. Wow. Katakan pada jiwamu untuk tetap tenang dan damai. Amin. Ingat, kita punya Yesus yang adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tunjukkan buah-buah Roh Kudusmu. Jangan punya prinsip kayak orang dunia. Kalau dia jahat, saya akan balas jahat, lebih jahat dari dia. Dan akan saya lakukan hal-hal yang buruk bagi dia. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan kalau sudah diperlakukan yang tidak adil atau nggak enak oleh bosmu atau orang yang dekat denganmu atau orang siapa saja, udah ngambek dan sakit hati, bahkan mau keluar kerjaan, nggak mau kerja lagi lah di tempat ini, cari perusahaan lain. Atau nih anak-anak muda mau keluar rumah, nggak mau karena ngambek. Dan yang lagi juga sering terjadi, keluar dari gereja karena ngambek sama pastornya, atau berkelahi dengan teman-teman di pelayanan. Karenanya tetap bertahan dan hadapi semua persoalan dengan tunjukkan buah-buah Roh Kudus. Ya. Amin. Kalau Anda tidak menunjukkan adanya buah roh dalam perbuatanmu, maka saya khawatir jangan-jangan Anda belum sungguh-sungguh tinggal di dalam firman Tuhan. Malas membaca firman. Ayo, rubah gaya hidupmu supaya Anda bisa berbuah. Hidup banyak cari firman. Amin, amin. Jangan banyak cari kesibukan yang gak perlu. Nah, contoh nih saudara ya, juga terjadi nih atas kami nih Bapak Ibu Saudara ya. Kita tunjukkan buah-buah Kita roh tunjukkan buah-buah roh pada dunia. Iya, pada dunia. Satu kali saya mau jual rumah Bapak Ibu Saudara, terus kemudian akhirnya ada orang yang mau beli ya pastor ini ya waktu itu ya. Terus kemudian dia udah datang, kemudian dia bilang begini. Dia bilang, "Pak, bisa nggak saya beli rumah Bapak? Saya kasih Bapak down payment 10%, sisanya saya mau cari ke bank." Saya bilang, "Oke, nggak apa-apa, wajar ya kan." Nah, terus akhirnya dia kasih down payment 10% dari harga rumah. Nah, setelah itu akhirnya kita terus kemudian akhirnya ke bank, kemudian singkat cerita kita udah tanda tanganin notaris penjualan tanah. akte penjualan di notaris. Dan setelah itu kemudian katanya uang akan ditransfer ke rekening saya. Hampir setiap hari saya cek rekening saya, kok belum ada nih uangnya. Kok belum ada, sampai sebulan nggak datang. Saya pikir gimana ini? Kok udah sebulan? Akhirnya saya tanya Bapak Ibu Saudara ke pihak bank, bank bilang katanya udah dibayar. Saya tanya, bayar kemana? Ternyata Bapak Ibu Saudara dibayar ke orang yang beli rumah. Masa didapat rumah dapat duit? Ternyata kita terkena penipuan. Dan penipuan ini sudah seluruh Indonesia menjadi sindikat. Karenanya satu bank besar di Indonesia waktu itu, Bank Danamon yang sedang populer, dan di situ kita akhirnya datang bertemu dengan direktur Danamon. Karena apa? Ternyata peristiwanya ini sudah sindikat seluruh Indonesia. Dan kami salah satu contoh yang dijadikan oleh mereka di kalangan orang bank yang rapat pada waktu itu ya. Dan mereka mempertemukan kami akhirnya dengan orang yang menipu itu. Dia digerebek sama debt collectornya bank. Dan ada di satu daerah terpencil waktu itu ditangkap. Dan waktu kami bertemu, nah ini peristiwanya ya, buah roh itu muncul dalam diri kami. Kami dihadapkan oleh orang ini dalam satu ruangan. Dan waktu itu kita nggak tahu ternyata ada kamera yang tersembunyi yang merekam peristiwa kita, dan itu ditonton oleh pihak bank. Waktu kami sedang berkata-kata, Pastor Diki dengan saya berkata kepada dia, kami tidak marah, kami tidak menunjukkan kekasaran, kami cuma bilang, kok kamu tega ya melakukan itu. Saudara, akhirnya dia katakan,
saya minta maaf ya Pak Pendeta karena saya sudah melakukan ini. Ayo kita ulang kembali pembelian rumahnya. Pastor Ricky bilang, saya udah nggak mau karena saya tahu kamu tidak benar dalam hal itu. Dan kata Pastor Ricky, kamu masih muda. Memang dia masih muda, umurnya sekitar 24 tahun ya. Dan dia katakan, ya saya mau ulang lagi supaya saya tidak dalam kesalahan. Pastor Ricky cuma bilang, kamu bertobat. Karena dia sudah lakukan dengan beratus-ratus orang, bukan puluhan, ratusan orang dia sudah lakukan itu, termasuk kami. Dan saat itu Pastor Ricky bilang, kamu masih muda, hidup bertobat, cari Tuhan. Karena dia juga sama dengan kita, orang-orang Kristen. Dan dia menipu orang Kristen. Ternyata dia Kristen yang tidak berbeda hidupnya. Hidup yang sama dengan orang dunia. Ya, dan waktu itu akhirnya kami cuma berkata, kami mengampuni apa yang engkau sudah lakukan. Dan di situ dia cuma menangis. Dan ternyata setelah itu Bapak Ibu Saudara, ya ada 2 orang petugas hukum dari bank itu masuk. Kemudian orang itu dibawa keluar, saya nggak tahu kemana. Dan kemudian orang itu bicara kepada kami apa yang mereka katakan. Wow, Bapak tahu nggak? Tadi semua pembicaraan Bapak dengan orang itu kita lihat di dalam kamera. Ya, dan kita lihat kita rekam semuanya. Dan saya percaya Bapak ini ternyata bukan orang Kristen biasa, tapi orang Kristen yang tepuk tangan. Orang Kristen yang haleluya. Karena dia sendiri ternyata orang Kristen, tapi Kristen yang tidak berbeda seperti Dan Pastor kami. ingat ya, dia bilang apa? Kalau saya jadi bapak, orang itu saya dorong keluar dari kaca nih dan lantai 23. Waduh, ngeri banget tuh. Dia katakan, kok bapak sama ibu bisa dengan lemah lembut menerima dia. Kalau saya lempar dia dari gedung ini. Saudara tahu kita ada di gedung berapa? Lantai 23. Dan dia katakan luar biasa. Dan ini menjadi kesaksian kami pada dunia. Betul. Lewat buah roh yang Betul. ada pada kami. Betul. Kami tidak marah, kami tidak kasar dengan orang yang menipu kami. Padahal nilainya tidak sedikit loh. Nah, Bapak bisa kasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus tampilkan hidup yang berbeda. Amin. Yang pertama yang pasti adalah percaya Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, hidup berbuah. Nah, sekarang yang ketiga, there is a life with God. Ada kehidupan yang harus disertai Tuhan. Hidup Anda sebagai orang Kristen akan melihat beda waktu Anda disertai Tuhan. Amin. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Wow, luar biasa. Ya, jadi Tuhan kita pun disertai oleh kuasa Allah yang luar biasa. Sehingga kemana Tuhan Yesus waktu melayani di bumi, dia mengusir setan, menghilangkan kelemahan, menyembuhkan orang penyakit, bahkan lebih dari itu membangkitkan orang mati. Wow, luar biasa. Nah, kalau Tuhan Yesus waktu hidup disertai oleh Bapa di surga lewat Roh Kudus Tuhan, Yesus tidak peduli dengan omongan celaan orang Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat, bahkan orang-orang dari kelompok-kelompok yang lainnya yang waktu itu ada yang mencemooh Yesus. Ya saudara, ingat, jalan kita bukan ditentukan oleh mulut orang, tapi oleh mulut Tuhan. Amen. Oleh firman-Nya. Orang mau ngomongin Anda apapun, kalau Tuhan menyertaimu, ingat ini, maka engkau akan terlihat berbeda. Amin. Apapun juga tidak menjadi masalah kalau Tuhan di pihakmu. Nah, kita baca ayatnya ya, Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, luar biasa, luar biasa. Kalau saudara ada di pihak Tuhan,
Ingat, Tuhan sendiri dengan kekuatannya akan menopang Amin, hidupmu. Tuhan amin. sendiri dengan kekuatannya akan melindungimu. Bahkan di segenap jalanmu engkau akan disertai oleh malaikat-malaikatnya yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan menyertaimu, jangan takut kepada apa dan siapapun Amin, juga ya. amin. Sebab ada kuasa Tuhan yang tertanam. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam diri kita. Nah, kita lihat itu dalam Markus 16 ayat 17. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan selanjutnya dikatakan mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin. Wah, Haleluya. atau pastor ini jelas ya. Iya. Jadi jelas ya. Ketika kita percaya Tuhan, kita menerima Tuhan, ada kekuatan Allah, yaitu dinamis Tuhan tinggal dalam diri kita ya, yang melakukan perkara-perkara besar dan menopang hidup setiap kita. Amin. Nah, contohnya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan juga kerjakan lewat pelayanan saya bersama dengan Pastor Henny. Ya, pernah satu kali Bapak Ibu Saudara, saya diminta, ini pengalaman pertama nih, ya, pengalaman pertama Waktu di Indonesia di ya. Indonesia. Pertama kali saya melayani pelayanan pelepasan ya Mas Henny ya. Ada seorang dari pengerja kasih tahu begini, Pastor, saya belum pastor waktu itu, saya belum pastor, saya masih pengerja. Dia bilang, tapi saya sudah menjadi koordinator satu ibadah. Jadi katakan tolong, Ya, saya ya. punya teman sekantor ya yang saat itu sedang dikuasai atau poses oleh evil spirit, dan dia katakan dia nggak bisa berhenti tangannya. Tolong, bahkan adiknya juga sudah diposes oleh kuasa setan ya, dan dia minta tolong datang ke rumahnya. Ya waktu itu Dan- kita datang Ya betul. Dan Bapak Ibu Saudara, ini namanya kita belum pernah melayani ngusir setan langsung berhadapan begitu, dengan cerita-cerita dia bahwa kakaknya itu yang di kantornya itu dia bilang, dia kalau nulis, dia nulis aku adalah ini, aku adalah ini, sampai akhirnya aku adalah Lucifer. Jadi kita dengar itu kayaknya, aduh. Kita mau berlawanan dengan Lucifer. Bahkan dia cerita kan, dia dengan adiknya satu kamar, setiap jam 12 malam Dengar dia lonceng dengar bunyi. lonceng bunyi. Dan ada suara langkah orang yang mendekati kamarnya, sampai dia ketakutan dengan adiknya. Bahkan adiknya juga jadi poses, hilang ingatan, dan selalu betul. berkata-kata, aku Yesus, aku Tuhan. Dan waktu itu kami datang ke rumahnya bersama dengan teman dari teman pengerja ini. Waktu kami datang, kami nggak kenal. Begitu sampai di pintu dibuka sama kakaknya dari Dan kantor, dia dia masuk. masuk. Kita Adiknya juga baru masuk. kita juga baru Oh. masuk. Adiknya itu keluar dari kamar. Kemudian dia katakan begini, saya kenal siapa kamu. Kamu Diki, kamu Henny. Hah, kita kaget. Kita pernah nggak kenal siapa Nggak kenal. mereka. Bahkan waktu sebelum datang Pastor Diki, kita juga bilang, waduh, kita mau berlawanan dengan kekuatan roh jahat. Iya. Wah, kita belum punya pengalaman. Betul. Siapa yang bisa tolong kita ya? Waktu itu kita cari-cari. Iya, waktu itu saya cari-cari teman-teman yang senior, Bapak Ibu Saudara, pengerja senior yang biasa melayani pelepasan. Ternyata mereka semua sibuk, nggak bisa. Jadi akhirnya saya bilang, Pastor Edi, ya kita harus hadapin. Tapi saat itu kita minta, Tuhan, dengan roh kudusmu, kuat kuasamu menyertai kami. Dan dengan yakin kami datang. Dan saat itu, adik dari orang ini berkata, kamu Diki, kamu Henny. Kita nggak kenal. Betul, Ya. kita nggak kenal. Dan kemudian akhirnya saya mulai membangun iman saya. Lewat apa saudara? Berbahasa roh. Saya bersama dengan Pastor Edi, kita berbahasa roh. Kemudian akhirnya waktu kita berbahasa roh, adiknya itu juga bilang begini, saya juga bisa. Dia juga berbahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya semakin saya kuat hadirat Tuhan, waktu itu hadir di tengah-tengah kami, dan akhirnya orang itu dia berteriak-teriak. Dan akhirnya manifestasi. Ya, terus aja kami mulai menengking, kami mulai mengusir kekuatan-kekuatan yang jahat itu. Begitu kami usir, lepas keluar, dan dia rebah. Ternyata kakaknya yang begitu berinvestasi juga. Ternyata roh jahat itu pindah ke kakaknya. Dan kami saat itu mendekati dia, mengusir, menumpahkan tangan, usir lagi. Dia lepas, tiba-tiba roh itu pindah lagi ke adiknya. Masuk Dan lagi ke adiknya adiknya. manifestasi, kakaknya enggak. Sampai akhirnya Pastor Diki katakan, ayo
kita one by one, lawan satu demi satu. Kamu lawan yang kakaknya, saya lawan adiknya. Dan saat itu Pastor Ricky berdoa buat kakaknya, saya berdoa buat adiknya, dan manifestasinya luar biasa. Tapi ingat, kami tidak takut lagi. Karena apa? Amin. Kuasa Tuhan menyertai kami. Saat itu Pastor Ricky dan saya serentak mengusir setan, dan setan keluar dari hidup mereka berdua, dan akhirnya mereka bebas, mereka dilepaskan, dan mereka begitu bersuka cita ya, berbahagia. Karena apa? Mereka dilepas dari kuasa Ya, setan. mengalami kelepasan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, waktu Tuhan menyertai hidupmu, maka ada sesuatu yang berbeda yang akan kau alami dalam hidup ini. Bahkan penyertaan Tuhan, percayalah, akan menghalau setiap kekuatan-kekuatan jahat yang ingin menyerang hidupmu. Kekuatan-kekuatan jahat apapun tunduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Ya. Kalau perkara tentang mengusir setan, banyak sekali ya, Pastor Banyak Ricky. sekali. Kita banyak melihat sekali. bagaimana kuasa Tuhan menyertai kami. Betul. Waktu kami mengusir orang-orang yang diposes oleh kuasa setan, bahkan bermanifestasi oleh karena setan-setan yang menjadi penunggu hidup mereka. Wah, lebih dari puluhan orang yang kami sudah layani, bahkan ratusan dari Indonesia sampai di sini. Kami tetap mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang ada pada kami. Betul, Pastor. Ya, kalau mau disaksikan banyak, dan tidak cukup waktu bagi kami untuk menyaksikannya. Tapi yang pasti Tuhan menyertai hidup kami, dan itu menjadikan berbeda. Wow, luar biasa. Kalau Tuhan menyertai, maka kehidupan Anda akan mengalami perubahan hidup yang signifikan, bukan yang biasa-biasa. Amin. Sebab di dalam 2 Korintus 3:18 berbunyi, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Are being transformed into same image from glory to glory. Wow, luar biasa. Yaitu perubahan yang progresif, berjalan terus menerus, semakin hari semakin indah, semakin mulia, sampai pribadi Kristus nampak dalam hidup setiap Amin. pribadi kita. Wow, luar Jadi biasa. hidup kita akan mengalami kemuliaan kepada Betul. kemuliaan, from Betul. glory to glory. Betul, Ya. betul. Sehingga apa yang akan kita kerjakan semua disertai Tuhan dan selalu berhasil. Amin. Contohnya nih, seperti Raja Daud dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Nah, Alkitab berkata bahwa Daud bukan hanya sekedar menjadi penulis kitab Mazmur, tapi juga dia memerintah sebagai raja. Amin. Dari kerajaan yang hanya untuk orang-orang suku Yehuda, kemudian berkembang menjadi seluruh Israel. Bahkan Wow. sampai kepada keturunannya. Ya, keturunan-keturunannya. Kerajaannya kekal. Wow. Dan juga lambang dari pemerintahan Daud sampai hari ini tetap dipakai oleh Israel. Betul, betul. Nah, begitu pun juga ya dengan Yusuf. Ya, Yusuf mengalami kehidupan dari glory from glory to glory. Artinya Yusuf juga mengalami kehidupan yang selalu disertai Tuhan, bahkan yang selalu dijadikan berhasil. Dalam Kejadian 39 ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi pastor ini sungguh-sungguh orang disertai Tuhan akan mengalami satu transformasi hidup yang progresif. Amin. Yang tidak hanya itu saja, tapi ada kemenangan yang akan Glory dia to lakukan. glory. Betul. Ada berkat kepada berkat kepada berkat kepada Blessing berkat. to blessing. Iya. Betul. Ada mujizat kepada mujizat yang selalu menaik ya. Bukan paycheck to paycheck. Bukan paycheck to Tapi paycheck. blessing to blessing. Blessing to blessing. Sebab Bapak Ibu Saudara, di ayat Amsal 4 ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi kehidupan kita yang disertai oleh Tuhan itu akan membawa kita masuk dalam
kehidupan yang jauh lebih baik pastor ini. Ya, jadi sekali lagi penting bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup berbeda dengan dunia. Amin. Berbeda lewat apa? Yaitu lewat iman percaya kita Yesus adalah Tuhan. Mengakui ya. kepada dunia Ya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, yang kedua, hidup dalam hidup yang menghasilkan buah. Ya, dari buahnya kita dikenal siapa kita. Dari buahnya orang mengenal siapa kita. Dan yang terakhir, harus hidup disertai oleh Tuhan. Hari ini, apa yang menjadi problem hidupmu? Apa yang menghalangi hidupmu untuk tidak maju? Apa yang membuat engkau hidup stagnan? Apa yang membuat engkau hidup dari kesulitan sampai kesulitan? Mari mengalami hidup yang berbeda. Mengalami perubahan hidup yang berbeda dengan dunia ini. Sehingga apa yang terjadi? Engkau tidak pernah sama lagi. Amin. Allah akan berkati hidupmu. Allah akan pelihara hidupmu. Allah akan buat engkau menjadi orang yang sukses dan berhasil. Amin. Karenanya nih Pastor Ricky, kita mau berdoa Ya. agar setiap mereka yang saat ini mengikuti acara Victorious Life mengalami perubahan hidup. Amin. Hidup yang berbeda. Ya. Amin. Dan mereka berani Yes. mengakui dalam hidup mereka pada dunia Yesus adalah Tuhan. Kita berdoa supaya mereka berani, tidak takut, tidak malu, tidak karena segan karena teman atau kepada orang karena dia lebih dari kita. Tapi kita mau berdoa keberanian datang lewat Roh Kudus. Oke, baik. Mari Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, setiap orang yang menonton dari acara program ini, mari arahkan hati saudara. Saya bersama dengan pastor ini, kami akan berdoa. Ura masanda karamasandara lama. Ura lama sandara lama yara lama. Oh yara lama lama lama. Oh yara lama lama lama. Oh yara lama lama. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan setiap permisah yang menonton, setiap umat Tuhan yang menonton akan program ini, yang mengikuti acara ini Tuhan. Kami percaya mereka juga akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Mereka akan menjadi orang-orang Kristen yang berbeda dari orang-orang dunia. Sehingga mereka Tuhan memiliki hati yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah Raja atas segala raja. Yesus itu adalah sumber kehidupan bagi hidup mereka. Sehingga mereka bersandar, berharap hanya kepadamu, tidak kepada ilah lain, tidak kepada kepercayaan lain. Bahkan kami percaya mereka pun juga Tuhan menyatakan dengan sungguh dan berani kepada dunia bahwa tidak ada Allah selain Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, mari kau lawati Tuhan setiap hati-hati Tuhan yang bimbang, setiap hati-hati yang ragu, setiap hati-hati Tuhan yang dibawa oleh kekuatan-kekuatan jahat untuk meragukan siapa Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan di saat ini, biar setiap mereka yang menonton Tuhan hidup menghasilkan buah. Kami berdoa setiap yang menghalangi pertumbuhan iman mereka, kami cabut dalam nama Yesus. Setiap hal yang membuat mereka tidak dan enggan untuk membaca firman, kami putuskan kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, berikan kepada hati mereka kerinduan untuk mencari Engkau, kerinduan untuk mengenal Engkau lewat firman-Mu, kerinduan untuk menempel dengan Engkau Tuhan, sebagaimana ranting akan menempel kepada pokok anggur Tuhan, biar hidup mereka pun menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kami juga berdoa Tuhan yang terakhir, biar kami juga percaya bahwa Allah itu Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang juga bukan hanya menyertai tapi tinggal dalam diri kami. Kami percaya dalam nama Yesus, Engkau buktikan Tuhan manifestasi Roh-Mu dalam hidup setiap mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar kekuatan Roh-Mu yang menjaga, yang memagari, yang membentengi, bahkan kekuatan Roh-Mu Tuhan yang bekerja. Kalau mereka sakit, mereka sembuh oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Kalau mereka bimbang, mereka kuat di dalam Engkau Tuhan. Kalau mereka takut, mereka menjadi berani karena Roh-Mu Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus. Oh Ramasanda Karamasanda Karalabaralabaralaba. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, semua jadi Tuhan Yesus. Semua jadi Tuhan Yesus. Semua jadi Tuhan Yesus. Kami akan tampil sebagai orang yang berbeda Tuhan dari dunia. Dalam nama Yesus kami udah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sampai di sini acara Victorious Life kita, dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Blessing.